Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberang sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kau beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kau berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kau menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau musnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan mencintai Anda. Sekali lagi, Tuhan mencintai Anda.
Dari ayat 15 sampai dengan ke-31 kita kembali membaca bahkan merenungkan bagaimana Musa menyampaikan kepada bangsa yang boleh dituntun Allah keluar dari api peleburan, yaitu dari perbudakan di Mesir, dan Allah mengangkat bangsa itu menjadi umat kepunyaannya, menjadi umat kesayangannya. Dan sehingga hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana Musa kembali mengingatkan bangsa itu untuk boleh tetap setia di hadapan Tuhan Allah, karena Tuhan mencintai mereka. Musa menyampaikan ini bukan tidak memiliki alasan, namun Musa memiliki alasan yang pasti dan tepat mengapa bangsa itu diajarkan, bahkan diingatkan Musa kembali untuk tetap setia di hadapan Tuhan Allah, melakukan perintah Tuhan dengan setia, karena Musa mengetahui bahwa Allah sungguh mencintai bangsa itu. Terbukti Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika bangsa itu mulai tegar tengkuk melupakan Tuhan, Musa melihat ini, bagaimana ketika Musa datang berdoa kepada Tuhan, bahkan kembali mengajak bangsa itu bertobat kepada Allah, Allah menunjukkan kasih-Nya. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Penyayang, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Sekalipun mungkin bagaimana disampaikan oleh Musa, ketika bangsa itu membuat patung yang menyerupai bahkan berbentuk binatang untuk mereka sembah, untuk boleh menduakan Tuhan, Tuhan memang murka kepada mereka sehingga mendatangkan penghukuman. Namun ketika penghukuman itu terjadi, mengubah hati bangsa itu kembali berbalik kepada Tuhan, Allah kembali membuka pintunya dan menerima bangsa itu. Sehingga Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini ditekankan oleh Musa supaya bangsa itu sungguh-sungguh setia, sehingga ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka boleh menikmati itu. Karena apa? Ketika bangsa itu melawan Allah, dan karena desakan dari bangsa itu membuat Musa lalai, sehingga Musa dihukum oleh Allah, tidak diizinkan menyeberangi sungai Yordan untuk boleh mencapai tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan. Ini membuktikan betapa besarnya kuasa Allah. Dia setia akan janjinya. Ketika kita mau setia, maka Dia lebih setia daripada kita. Namun ketika kita tidak mau setia, maka Allah yang setia akan mendatangkan murkanya kepada kita, sehingga kita akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Musa, yang seharusnya dia boleh masuk ke tanah perjanjian itu dan menikmati berkat Tuhan, namun karena kegagalannya, namun karena ketertengkukan bangsa itu yang membuat Musa tidak tahan lagi mendengar rengekan mereka, sehingga dia bertindak tanpa kehendak Allah dan mendatangkan murka kepada dirinya. Dan Musa menyampaikan ini kepada bangsa tersebut yang akan memasuki tanah perjanjian, supaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian dan boleh sampai di sana, tetap hidup setia dan melakukan kehendak Allah. Jangan sekali-sekali menduakan Tuhan, maka Tuhan sekalipun telah berjanji setia kepada kita memberikan tanah perjanjian itu, maka Tuhan akan membuat hidup kita sebentar saja, sehingga kita tidak dapat menikmati apa yang telah Tuhan janjikan. Jikalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan hari ini Teguh berkata bahwa Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai Anda ketika kita mau setia kepadanya. Jelas Bapak Ibu dikatakan di ayat yang ke-31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang dikerapkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tegas disampaikan oleh Musa bahwa dia telah melihat bagaimana Allah yang ia sembah, Allah yang ia layani. Dia berkata dengan tegas bahwa Allah orang Israel adalah Allah penyayang. Dan dilanjutkan kembali, Ia tidak akan meninggalkan bahkan memusnahkan engkau, dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Ini adalah suatu ketetapan yang telah Tuhan nyatakan kepada Musa, sehingga Musa boleh menyampaikan ini kepada bangsa tersebut, sehingga boleh menguatkan hati mereka supaya tidak tergoyahkan dengan situasi yang terjadi. Terkadang situasi yang boleh kita lalui membuat kita lari daripada jalan Tuhan. Tuhan telah katakan, lurus saja anakku. Namun ketika kita melihat di depan ada batu besar yang mungkin membuat kita terhambat untuk melaluinya, karena sangat sulit, harus memanjat, melakukan banyak hal untuk bisa melewati batu besar tersebut. Namun ada jalan sebelah kanan berbelok, tidak ada hambatan nampaknya. Namun ketika kita melangkahkan kaki kita masuk dalam hambatan itu. Ini sering terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga Musa hari ini berkata, supaya kita tetap setia. Sekalipun mungkin ada hambatan, Tuhan akan tolong kita, mampukan kita. Dan sekalipun kita telah jatuh ke dalam keberdosaan itu, mari kembali bangkit sehingga boleh datang kepada Allah, melakukan kehendak Allah dengan setia, dan kita akan dipimpin di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang penyayang, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah Tuhan mencintai Anda. Jangan sesekali untuk meninggalkannya. Karena apa? Cintanya akan membuat kita merasakan damai yang luar biasa. Karena cintanya memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, tetap di dalam koridor Allah. Lakukan dengan setia, sebab Tuhan mencintai Anda. Ingat itu, dan kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel yang akan menuju ke tanah perjanjian. Musa berkata bahwa Tuhan mencintai mereka. Dan hari ini juga kami pegang firman ini. Tuhan mencintai kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami sungguh percaya kepada Engkau dan mau melakukan kehendak Allah, sehingga berkat Tuhan boleh melimpah melingkupi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.